Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Al-Mu'minun yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa menghadiri sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kuliah subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan ilmu kepada kita semuanya. Kita lanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi dan sampai kepada bab at-tahabbu lillah, bab yang berkaitan dengan masalah saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu hadis yang ketiga dari sahabat Abu Hurairah. Beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan berkata pada hari kiamat, ainal mutahabbuna bijalali, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku, karena kemuliaanku. Al yauma udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli, hari ini aku akan menaungi mereka fi dhilli, dalam naunganku, yauma la dhilla illa dhilli, yaitu hari di mana tidak ada naungan kecuali naunganku. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menerangkan tentang keutamaan saling mencintai karena Allah. Apa keutamaannya? Allah itu akan memanggil mereka. Allah akan mengatakan pada hari kiamat, ainal mutahabbuna bijalali, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku. Di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya. Bukan berarti Allah itu tidak tahu bahwasanya ada orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Allah tahu. Akan tetapi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengatakan ainal mutahabbuna bijalali,
Ini untuk menunjukkan keutamaan. Ini menunjukkan kemuliaan orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Kalau di dalam bahasa balaghahnya itu al-istifham, ini maknanya adalah kalimat tanya, akan tetapi tujuannya adalah al-ikhbar, menunjukkan pengabaran. Artinya Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada orang-orang pada waktu itu, inilah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Nah, seperti kalau di dalam kehidupan ya, seorang guru mengatakan mana yang ranking 1, mana yang ranking 2, padahal gurunya sudah tahu ya. Tapi ini Allah ingin menunjukkan ainal mutahabuna bi jalali, mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku. Nah, ini Allah bertanya demikian bukan berarti Allah tidak tahu. Nah, akan tetapi Allah ingin menunjukkan kepada manusia pada waktu itu, inilah orang-orang yang mencintai karena aku, menunjukkan kemuliaan dan keutamaan mereka. Kemudian di dalam lafaz hadis ini Allah mengatakan bijalali. Ba di sini maknanya at-ta'liliyah. Ba di sini maknanya menunjukkan sebab. Mengapa mereka itu saling mencintai? Mereka saling mencintai bijalali, karena kebesaranku kata Allah, karena keagunganku. Artinya mereka itu saling mencintai didasari karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya, bukan karena tujuan duniawi, bukan karena tujuan selain Allah. Jadi ini menunjukkan kesempurnaan kecintaan mereka kepada yang lainnya didasari karena Allah, dan ini termasuk daripada kesempurnaan iman seseorang ketika saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bijalali, mereka saling mencintai karena Allah, bukan karena tujuan dunia, bukan karena kepentingan dunia ataupun kepentingan-kepentingan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah mengatakan ainal mutahabuna bi jalali, mengapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan sifat jalal? Jalal itu adalah termasuk sifat Allah. Maknanya adalah agung, maknanya adalah mulia. Allah ingin menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat jalal dan azamah. Tidak ada yang lebih agung daripada Allah, tidak ada yang mulia daripada Allah. Dan orang-orang yang saling mencintai karena Allah, tujuannya adalah ingin memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan saling mencintainya mereka sesama yang lainnya ingin memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ainal mutahabbuna bi jalali. Kemudian Allah mengatakan al-yauma, hari ini. Hari ini termasuk adalah dzaraf zaman yang akan terjadi nanti kelak di yaumil qiyamah.
Kapan? Ada yang menyebutkan yaitu ketika di padang mahsyar. Ada yang menyebutkan di padang mahsyar, dan ada ya yang menyebutkan itu di yaumil hisab. Allah mengatakan al-yauma, hari ini, udilluhum, aku akan naungi mereka, fitilli, dalam naunganku. Apa yang dimaksud dengan naunganku? Para ulama itu menyampaikan fitilli arsyihi, yaitu di dalam naungan arsy-Nya. Dinaungi dari apa mereka? Dinaungi dari panasnya matahari. Berarti kalau demikian ini terjadi kelak nanti di padang mahsyar. Dinaungi dari panasnya matahari dan panasnya orang berkumpul dan panasnya nafas orang-orang yang berkumpul pada waktu itu. Nah, makanya kalau orang berkumpul, sumuk apa ndak itu kalau di dunia? Orang berkumpul banyak, berdesak-desakan. Kira-kira panas enggak pada waktu itu? Panas. Makanya apa yang dikatakan oleh para ulama, yaitu Al-Qadhi bin Iyad itu mengatakan bahwasanya dari apa mereka itu dinaungi? Dari panasnya matahari, dari panasnya nafas-nafas mereka, dari panasnya kondisi pada waktu itu. Makanya kalau gambaran di dunia itu ketika manusia berkumpul itu bernapas dalam satu napas, kemudian di situ panas. Begitulah nanti yang terjadi ketika kapan? Di padang mahsyar. Tapi Allah akan naungi orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan lagi mereka itu dinaungi dari perkara-perkara yang dibenci, akan dilindungi, diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari perkara-perkara yang dibenci. Artinya Allah akan melindungi mereka yang saling mencintai karena Allah dari perkara-perkara yang dibenci. Hisabnya Allah mudahkan, timbangan amalnya Allah beratkan. Kemudian ketika di padang mahsyar mereka tidak merasa kepanasan. Ketika melewati Shiratal Mustaqim Allah mudahkan. Nah, ini artinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keamanan dari perkara yang dibenci. Artinya Allah akan memudahkan bagi mereka untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hisabnya dimudahkan, kemudian timbangannya diberatkan oleh Allah. Ketika di padang mahsyar mereka itu tidak merasa kepanasan. Inilah keutamaan orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan dinaungi oleh Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya adalah sebab yang menjadikan seseorang itu saling mencintai karena Allah, yaitu salah satu sebab supaya seorang muslim itu bisa mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum." Kata Nabi, "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada di genggamannya. Ini artinya Nabi bersumpah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersumpah dengan asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang ingin Nabi sampaikan sampai-sampai Nabi itu bersumpah? Karena faidatul qasam, faedah dari ucapan sumpah adalah litakidil khobar, untuk menguatkan pembicaraan, untuk menguatkan apa yang akan disampaikan. Nabi mengatakan, demi jiwaku yang berada di genggamannya. Nabi ingin menyampaikan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian sekali-kali tidak akan masuk surga sampai kalian itu beriman. Kata Nabi, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian itu beriman. Kemudian disebutkan apa yang dimaksud dengan kata-kata beriman di sini. Ada dua tafsiran. Tafsiran pertama, kalian tidak akan masuk surga hatta tu'minu imanan kamilan. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian itu beriman dengan sempurna. Atau tafsiran yang kedua, kalian tidak akan masuk surga sehingga sesama kalian itu merasa aman dari gangguan yang lainnya. Nah, ini dua tafsiran ini. Jadi kalian tidak akan masuk surga sampai kalian itu betul-betul beriman. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian itu, wahai orang-orang yang beriman, saling merasa aman dari gangguan yang lainnya. Artinya tidak saling menyakiti, tidak saling mengganggu, baik ucapan, baik perbuatan, ataupun yang lainnya. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian itu betul-betul beriman. Kalian tidak akan masuk surga sampai sesama kalian itu merasa aman dari gangguan yang lainnya. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan tidaklah kalian itu beriman sampai kalian itu saling mencintai. Kalian tidak bisa meraih kesempurnaan iman sampai kalian itu saling mencintai karena Allah. Kalian tidak akan masing-masing merasa aman dari gangguan yang lainnya sampai kalian itu saling mencintai karena Allah. Nah, orang kalau sudah cinta sama saudaranya itu mesti tidak mau ganggu, Pak. Orang kalau sudah senang, suka, cinta sama saudaranya itu enggak mau ganggu. Nah, kalau ini terjadi di antara kaum muslimin, di antara kaum mukminin, yang mana saling mencintai karena Allah,
maka saling saling melindungi dan tidak saling menyakiti. Kalau keimanan seseorang sempurna, akan saling mencintai karena Allah dan akan saling melindungi dan akan saling merasa aman dari gangguan yang lainnya. Ya tidak mungkin kalau orang itu cinta sama saudaranya itu mengganggu saudaranya, itu tidak mungkin. Orang kalau sudah senang sama saudaranya, kemudian mesti itu tidak mau ganggu. Loh kalau mau ganggu, berarti itu tidak cinta sama saudaranya. Nah makanya ulama itu mengatakan li'annal muhibba ya'manu min mahbubihi. Orang yang cinta kepada saudaranya itu akan merasa aman dari gangguan yang dicintainya. Nah makanya ini kata Nabi, kalian tidak masuk surga sampai kalian itu betul-betul beriman, atau kalian tidak akan masuk surga sampai betul-betul kalian itu merasa aman dari gangguan yang lainnya. Dan tidaklah kalian mendapatkan demikian sampai kalian itu saling mencintai karena Allah. Nah makanya hatta itu maknanya adalah lintihail ghayah. Ya, intihail ghayah itu artinya apa? Kalian tidak akan bisa melakukan demikian sampai demikian. Nah itu. Nah, kemudian kata Nabi, untuk bisa saling mencintai karena Allah, Nabi mengatakan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Awala adullukum. Nah di sini namanya istifham. Awala adullukum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian ala syai'in, sesuatu idza fa'altumuhu tahabbtum, yang mana sesuatu itu apabila kalian lakukan maka kalian itu akan saling mencintai. Afsus salama bainakum, yaitu menebarkan salam di antara kalian. Ya kata Nabi itu afsus salam bainakum, menebarkan salam di antara kalian, yaitu ketika bertemu mengucapkan salam. Orang kalau hatinya bombong, kemudian ada yang mengucapkan salam, itu mau menjawab itu. Tapi kalau orang yang lagi hatinya tidak bombong, benci, ya boro-boro ngucapin salam, jawab salam aja susah. Ya Pak ya. Ya. Makanya kata Nabi, ketika ada orang yang saling mendiamkan saudaranya, tidak boleh melebihi 3 hari. Kemudian mana yang terbaik di antara mereka? Yang terbaik di antara mereka itu yang memulai salam. Kalau sudah memulai salam berarti hatinya sudah mulai bombong. Nah maka kata Nabi, kalau orang-orang muslim, orang-orang beriman ingin mencintai karena Allah, salah satu di antara sebabnya itu apa? Mengucapkan, menebarkan salam. Nah, orang yang dikenal ataupun tidak dikenal, kata Nabi itu, ya, man arafta wa man lam ta'rif, mengucapkan salam kepada seorang muslim baik dikenal ataupun tidak dikenal. Nah, ini yang susah. Ya, ini yang susah. Ya, karena bi'ahnya itu sudah berubah.
Artinya dulu para sahabat itu ketika saling bertemu itu saling mengucapkan salam. Kalau sesama orang muslim saling mengucapkan salam. Itu dulu. Tapi kalau sekarang itu memberikan salam kepada orang yang diketahui saja. Tapi alhamdulillah itu masih penting. Ya, masih apa? Masih penting. Orang yang dikenal mengucapin salam itu. Nah, makanya kata Nabi, man arafta wa man lam ta'rif, memberikan salam, mengucapkan salam kepada orang yang dikenal atau tidak dikenal. Yang penting dia muslim, kita ucapkan salam. Nah, maka inilah yang akan menumbuhkan kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala, menebarkan salam bagi yang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Makanya salah satu di antara tanda kiamat yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa taslimal khassah. Artinya orang muslim memberikan salam hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini disebutkan di dalam sebuah hadis wa taslimal khassah. Seorang muslim hanya memberikan salam kepada orang yang dikhususkan saja. Nah, maka inilah yang terjadi. Kata Nabi, ini adalah sebagai tanda dekatnya hari kiamat. Nah, ketika seseorang itu ifsa'us salam, menebarkan salam, maka disitulah Allah akan menumbuhkan kasih sayang, menumbuhkan saling mencintai di hati kaum muslimin karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya nyuwun sewu, mungkin di antara sebab ya kaum muslimin itu sudah tidak mencintai, ya tidak saling mencintai karena Allah, ya karena ini sudah tidak ada ifsa'us salam. Nah, makanya para ulama itu menyampaikan di antara faidah menebarkan salam di antara kaum muslimin adalah asbabu ta'aluf. Awalu asbabit ta'aluf, yaitu awal sebab keakraban di antara kaum muslimin itu adalah apa? Mengucapkan salam. Orang kalau mengucapkan salam kepada orang lain itu apa? Ya, sebab keakraban. Ya, atau misalnya bukan salam, sapaan saja itu, nyapa. Ya, kalau ada orang punya tetangga baru itu setiap lewat nyapa, setiap lewat nyapa. Kira-kira tetangga itu kan merasa apa? Ya, merasa diakrabi. Nah, makanya begitu juga salam. Ya, kata para ulama itu adalah awal dari sebab keakraban di antara kaum muslimin. Nah, kemudian di antara juga miftahu istijlabil mawaddah, kunci untuk apa? Meraih kecintaan. Nah, kunci untuk meraih kecintaan itu adalah dengan ifsa'us salam. Kemudian idharu syi'arihim, bahwasanya mengucapkan salam itu adalah idhar, menampakkan, memunculkan syiar kaum muslimin. Makanya jangan sampai syiar ini tergeserkan dengan syiar-syiar yang lainnya. Ya, jangan sampai syiarnya kaum muslimin itu salam tergeserkan dengan apa namanya salam yang lainnya. Ya, selamat pagi, selamat siang itu. Kaum muslimin itu kalau bertemu ya assalamualaikum, itu sudah syiar.
Ya, jangan sampai syiar ini ada tergeserkan dengan syiar-syiar yang lainnya. Nah, kemudian ucapan salam ini termasuk bentuk ketawaduan. Ketawaduan seseorang. Seseorang itu ketika mengucapkan salam itu bentuk tawadu. Ya, makanya kata Nabi yang terbaik itu di antara orang itu adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Nah, ini adalah hadis yang menerangkan bahwasanya salah satu sebab kaum muslimin mencintai karena Allah Subhanahu wa taala adalah ifsya'us salam, menebarkan salam di antara kaum muslimin. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk konsekuensi dari kita itu mencintai Allah. Nah, ini konsekuensi daripada kita mencintai Allah dan Rasulnya adalah mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah. Di antaranya adalah kaum Ansor. Sahabat-sahabat Ansor adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah. Maka sebagai konsekuensi cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah adalah apa? Mencintai kaum Ansor. Maka Nabi Muhammad SAW itu menerangkan salah satu tanda keimanan seseorang adalah ketika mereka itu adalah mencintai kaum Ansor. Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sanad sahabat Barrah bin Azib. Nabi Muhammad SAW itu bersabda tentang kaum Ansor. Nabi mengatakan la yuhibbuhum illa mu'min. Tidaklah mencintai kaum Ansor kecuali dia itu orang yang beriman. Jadi tanda keimanan seseorang adalah ketika mencintai kaum Ansor. Wala yubghituhum illa munafiq. Dan tidaklah membenci orang-orang Ansor kecuali orang-orang munafik. Jadi sahabat Ansor itu adalah sahabat yang mana mereka itu tinggal di Madinah. Tinggal di Madinah, kemudian beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kaum Muhajirin berhijrah ke Madinah, kemudian di kota Madinah ada penduduk yang beriman, itulah yang dinamakan dengan kaum Ansar. Sudah kita bahas ya pada pertemuan yang lalu itu bagaimana kaum Ansar itu menyambut gembira kedatangan orang-orang Muhajirin. Bagaimana kecintaan orang-orang Ansar terhadap orang-orang Muhajirin. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Nah, kaum Ansor ini adalah penduduk Madinah asli dan mereka itu dari suku Aus dan Khazraj. Jadi dulu ada zaman jahiliyah itu ada kaum namanya kaum Aus dan Khazraj. Mereka saling berperang. Nah, ketika mereka itu beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad, mereka itu saling bersaudara, disatukan di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
saling berperang, saling menawan. Akan tetapi ketika beriman kepada Nabi, beriman kepada Allah, mereka itu dipersaudarakan. Namanya kaum Ansor. Dinamakan dengan Ansor itu karena asal katanya adalah An-Nasr. Mereka itu menolong kaum Muhajirin, dan mereka itu menolong Islam, dan mereka itu menolong para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebut dengan Ansor. Nah, makanya Ansor itu luar biasa. Ya, jadi bukan sebuah nama saja, akan tetapi punya makna, yaitu saling menolong, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan ciri seorang mukmin itu adalah mencintai kaum Ansor. Tidak boleh kita itu membenci, melaknat sahabat-sahabat dari kalangan Ansor, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh kita itu melaknat misalnya sahabat yang memang dari kalangan Ansor. Makanya di akhir hadis ini Nabi mengatakan, man ahabbahum ahabbahullah. Barang siapa yang mencintai kaum Ansor, tidak melecehkan, yang tidak menghina, tidak melaknat, justru mengagungkan, justru memuliakan, justru mengikuti jejak-jejak mereka, maka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man abghadahum abghadahullah. Barang siapa yang membenci mereka, maka mereka itu akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini konsekuensi dari kita itu mencintai Allah dan mencintai Rasulullah adalah mencintai kaum Ansor, memuliakan kaum Ansor, karena mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau orang saling mencintai karena Allah, itu luar biasa. Sampai-sampai nanti ketika di hari kiamat Allah akan memberikan tempat duduk mereka itu dengan menggunakan cahaya dan batu mulia. Ini luar biasa. Ini ya, sahabat Ansor, sahabat Muhajirin, dan juga orang-orang yang mencintai karena Allah, Allah berikan kemuliaan. Apa kemuliaannya? Yaitu Allah akan berikan tempat duduk mereka itu dari cahaya. Tempat duduk mereka itu dari yakut. Yakut itu batu mulia. Makanya di hadis yang berikutnya dari sahabat Mu'adz bin Jabal, Nabi Muhammad SAW itu mengatakan, qala Allahu azza wa jalla. Ini berarti namanya hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-mutahabuna fi jalali lahum manabiru min nurin yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ya, Allah mengatakan orang-orang yang saling mencintai karena Allah, mereka itu mempunyai manabir. Manabir itu maknanya majalis. Ya, majalis. Majalis itu tempat duduk. Terbuat dari apa? Min nur, dari cahaya. Yang mana ketika Allah buatkan tempat duduk mereka itu dari cahaya, sampai-sampai para syuhada, para nabi itu iri terhadap mereka. Maksud iri di sini adalah iri yang baik, namanya ghibthah. Sampai-sampai para nabi dan para syuhada itu ingin mendapatkan apa yang didapati oleh orang-orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini bukan berarti bahwasanya kedudukan mereka melebihi kedudukan Nabi, tidak. Artinya Allah ini hanya menerangkan kemuliaan yang didapat oleh orang-orang yang mencintai karena Allah. Ya sampai-sampai digambarkan oleh Allah akan dibuatkan tempat duduk dari cahaya, dan juga dalam riwayat Imam Tabrani disebutkan manabir min yakut, yaitu tempat duduk mereka kelak nanti di surga dari batu mulia. Ini luar biasa ya, karena kecintaan mereka didasari karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, salah satu sunnah, dan ini mungkin jarang dilakukan, jarang diucapkan oleh seseorang yang ketika mencintai saudaranya, jarang mengucapkan bahkan sedikit yang mengucapkan ini. Ketika kita ini mencintai saudara kita yang muslim karena Allah, itu disunahkan untuk apa? Mengucapkan uhibbuka fillah. Nah, kira-kira andok apa ndak ini? Kula niki tresna marang panjenengan karena Gusti Allah. Ya, kalau ada orang yang ngucapin kayak gitu itu kayak kumat kapan itu balik. Tapi ini sunnah, Pak. Ya, ini sunnah. Jadi ketika ada seorang muslim mencintai saudara muslim yang lainnya, itu disunahkan untuk mengucapin demikian. Uhibbuka fillah. Secara bahasa Jawanya itu kula niki tresna marang panjenengan karena Gusti Allah. Wah, ini jarang dilakukan ini. Ya. Maka ada sebuah riwayat yang dinukil oleh Imam Nawawi dari Abu Idris. Abu Idris ini adalah seorang tabi'in, ulamanya tabi'in yang tinggal di Syam. Tinggal di Syam dan termasuk ulamanya orang-orang Syam. Jadi Syam itu ya sekarang ya Suriah, Lebanon, Jordan, Palestina, itu namanya negeri Syam. Beliau itu suatu ketika masuk ke Masjid Damaskus, ya Suriah. Masjid besar ini, masjid paling besar di Suriah itu Masjid Damaskus. Ketika masuk ke Damaskus, ada seseorang alim yang setiap hari itu dikerumuni oleh banyak orang karena kealimannya, dan juga murah senyum. Ya, kalau orang alim murah senyum itu enak, Pak, nggak riku itu. Ya. Alim kemudian dikerumuni banyak orang untuk belajar kepadanya, dan juga murah senyum. Nah, tabi'in yang bernama Abu Idris ini heran, ingin tahu siapa beliau itu. Nah, kemudian suatu ketika Abu Idris ini sengaja datang pagi-pagi supaya apa? Supaya bisa berjumpa atau bertemu dengan orang ini. Dan orang ini adalah Mu'adz bin Jabal, sahabat Mu'adz bin Jabal, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berbicara tentang Mu'adz. Beliau mengatakan, a'lamu ummati bil halali wal harami Mu'adz. Orang yang paling paham terhadap halal dan haram, terhadap hukum syariat adalah Mu'adz bin Jabal. Lah Abu Idris ini ingin berjumpa dengan sahabat Mu'adz bin Jabal. Dia datang pagi-pagi.
Nah, ketika datang pagi-pagi ternyata sahabat Mu'adz itu sudah ada di Masjid Damaskus. Beliau itu sedang sholat sunnah. Ketika sedang sholat sunnah, kemudian Abu Idris ini menunggu sampai selesai sholat sunnah. Ketika selesai sholat sunnah, kemudian Abu Idris itu menghampiri dari arah depan, kemudian bersalaman, kemudian mengucapkan inni uhibbuka fillah. Wahai sahabat Mu'adz, saya cinta kepada Anda karena Allah. Kemudian Mu'adz bin Jabal mengatakan demi Allah. Kemudian Abu Idris mengatakan demi Allah. Kemudian sahabat Mu'adz mengatakan lagi, demi Allah engkau mencintai aku karena Allah. Iya, aku mencintai Anda karena Allah. Kemudian Abu Idris ini, ya, selendangnya itu ditarik oleh Mu'adz bin Jabal. Absyir, bergembiralah. Kenapa demikian? Absyir, karena kata Mu'adz bin Jabal, saya mendengar hadis. Luar biasa. Orang alim ketemu dengan orang alim lainnya itu hadiahnya apa, Pak? Hadis. Ya, absyir, bergembiralah Anda wahai Abu Idris, karena saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fiyya. Kata Mu'adz ketika menarik selendang dari Abu Idris mengatakan bergembiralah karena saya mendengar satu hadis dari Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Orang yang mencintai karena Allah, orang yang duduk-duduk karena Allah, ya, orang yang saling mengunjungi karena Allah, orang yang saling memberikan karena Allah. Ini yang akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita itu di sini karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.